Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu. Apa kabar Mas Tony? Baru saja saya bacakan nih urusan elektabilitas. Ini memang elektabilitas ini terkadang lebih ditonjolkan daripada isi tempurung para kandidat ini. Apa yang Mas Tony lihat dari percaturan partai politik ini? Kan lagi seru-serunya ini, ada duta besar Amerika pergi ke kantor PKS. Orang bilang wah ini tanda-tandanya ya. Ada juga kunjungan ke masjid di Kalimantan, di Bawaslu ini menyorot lagi ya. Kok begini ya? Apa Alkisah yang lain tuh nggak boleh ke masjid atau masjid menjadi barang haram untuk sholat berjamaah? Gimana Mas Tony lihatnya? Bagi awal bincang kita pagi hari ini. Silakan Mas Tony Rasid. Ya, soal elektability memang hari-hari jelang pemilu didominasi oleh berita tentang elektabilitas partai-partai politik, presiden, partai cawapres, dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa masyarakat kita atau pemilih mayoritas adalah mereka yang tingkat pendidikannya menengah ke bawah, yang tingkat rasionalitasnya lebih kecil daripada tingkat emosionalnya. Dalam rangka untuk menaikkan elektability, para politisi kemudian berakrobat dalam rangka menyentuh terhadap emosionalitas dari para pemilih itu. Inilah menjadi problem serius. Kalau Pak Isan tadi bilang lebih menonjol tempurungnya daripada isinya. Inilah faktanya memang seperti itu. Masyarakat kita yang emosional sebagai mayoritas pemilih tidak dididik, tidak diberikan pencerahan-pencerahan politik, tetapi sehingga mereka kemudian menjadi masyarakat yang rasional, bisa memilih berbasis kepada isi tempurung bukan tempurungnya. Tapi fakta justru sebaliknya, di mana logika masyarakat ikut dirusak oleh para oknum yang jumlahnya banyak, para oknum politik yang jumlahnya cukup banyak. Nah, di antaranya mereka yang membuat isu-isu black campaign ya, tentang Wahabi terhadap PKS, radikal, politik identitas, terus kemudian termasuk narasi PKI dan sebagainya. Meskipun ada satu dua, ada oknumnya, tetapi kalau kemudian mengeneralisir sebuah lembaga, sebuah kelompok, sebuah partai dengan ideologi tertentu atau dengan stigma-stigma tertentu, dan itu terus-menerus dilakukan, menurut saya juga inilah yang ikut berkontribusi merusak terhadap struktur logika para pemilih itu sendiri. Hingga sekarang jangan memilih ini tapi pilihnya ini, rusak akidah kita gitu kan. Nah, yang akhir-akhir ini disalah habis-habisan itu PKS, seolah-olah kalau memilih PKS itu rusak akidahnya. Dan ini terutama di Pulau Jawa. Ironis sekali, dan ini bukan masyarakat yang punya pemahaman itu, tetapi pemahaman ini diimpor oleh oknum-oknum politisi yang yang menurut saya dalam tanda kutip jahat, kemudian dimasukkan ke struktur otak dari masyarakat pemilih. Bahkan saya cenderung ada operasi intelijen manalah. Ada operasi intelijen untuk ketika PKS memberikan dukungan kepada Anies, mulailah ini masif. Seolah-olah hadirnya PKS itu merusak daripada akidah kelompok tertentu atau ormas tertentu. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh masyarakat biasa. Yang bisa melakukan itu adalah mereka yang memiliki profesionalitas sehingga bisa masuk kepada struktur otak masyarakat yang paling paling masif gitu ya. Dan ini terjadi. Iya. Mungkin Mas Tony ini pula menyebabkan deklarasi ini ditunda-tunda supaya efek ini tidak muncul di awal. Kan kalau Nasdem kan orang tidak bisa mengatakan itu. Gimana atas Anies ini? Iya. Berbagai obrolan ya yang di panggung belakang dengan teman-teman dari berbagai partai termasuk di PKS itu sendiri. Kenapa PKS itu tidak mendukung dari awal? Karena akan disiapkan narasi black campaign untuk menghajar PKS yang berimbas pada Anies Baswedan.
di-attack pada Anies Baswedan melalui PKS. Dan ini sudah mulai jalan nampaknya, meskipun sudah Nasdem di awal, kemudian didahului juga oleh Demokrat yang notabene tidak bisa ke situ, ditunggu PKS muncul masih seperti itu. Dalam konteks ini memang bagus kalau karena ini black campaign nampaknya sudah beroperasi dengan sangat sistematis. Maka menurut saya kalau koalisi perubahan itu ingin meminimalisir terhadap black campaign kepada Anies melalui PKS, ya mereka harus kompak untuk segera mendeklarasikan ketika ada satu partai yang dihajar, maka partai yang lain dalam koalisi, anggota partai yang lain dalam koalisi itu membantah. Jangan dibiarkan juga PKS sendirian melakukan pembantahan. Ya ibaratnya gini, kalau ada orang dituding maling padahal itu nyopet, padahal orang itu tidak nyopet. Kalau orang itu bilang saya nggak nyopet kok, orang nggak percaya. Sendirian. Tapi kalau temennya bilang, tetangganya bilang, orang lain bilang, dia bukan copet, aku saksinya, dia sama aku kok. Nah, kalau sudah seperti ini, maka attack kepada Anies melalui PKS itu akan hilang atau akan bisa diatasi. Inilah yang terjadi terkait dengan PKS. Saya juga heran. Saya coba ketika PKS, saya orangnya NU, ketika PKS mendapatkan stigma Wahabi, saya coba pelajari. Saya coba pelajari sebenarnya referensi PKS itu apa sih? Saya lihat enggak. Saya lihat Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah gerakan politik dan pemikiran. Ya, sangat saya sabik. Tapi kalau Wahabi saya lihat, tetapi kuat sekali di sejumlah pemilih di Jawa bahwa PKS itu Wahabi, sehingga ada orang yang antipati. Ini kan menjadi tidak logis, misalnya ada oknum yang mengatakan milih PKS haram, milih Perindo halal. Itu kan jadi halal haram gitu. Jadi ini kan aneh. Kalau itu bukan bukan dipengaruhi oleh tokoh dan tokoh itu tidak dioperasi, nampaknya tidak akan terjadi. Luar biasa memang saya ini. Saya perlu tegaskan, saya bukan orang PKS. Kalau saya ini tidak non-partisan, saya bukan orang partai dan tidak berafiliasi dengan satu partai manapun. Tapi punya pilihan tentunya. Tapi itu menjadi. Oh iyalah, kita kan demokrasi, nanti nyobrolkan di dalam. Tetapi saya memiliki kewajiban untuk meluruskan terhadap informasi, stigma, opini yang menyangkut kepada perpolitikan di Indonesia, karena memang saya fokus di urusan politik di Indonesia ini. Siapapun, partai manapun, termasuk berapa kali saya membela PDIP. Ketika ada stigma terhadap PDIP yang negatif, harus saya luruskan, saya membela PDIP, harus saya luruskan supaya masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang baik, supaya otaknya waras, kita lah kira-kira gitulah. Iya, memang ini memberikan literasi atau saling perang brainstorming kepada masyarakat juga terjadi. Saya kadang-kadang suka mikir, Mas Tony kenapa nggak bikin lembaga survei? Kan sekarang lagi laku tuh. Mas Tony kemarin tuh dibahas itu satu paket survei itu bisa 100 miliar katanya. Wih, luar biasa. Ini kan kita kan terbungkus oleh ilmiah, tapi isinya kadang-kadang itu bisa mempengaruhi, atau mereka sebenarnya partai-partai itu sudah punya survei internal, dan bagaimana yang eksternalnya itu lain lagi, muka di belakang, muka di dalam, di luar gitu. Gimana Mas Tony? Kalau pertanyaannya apakah punya keinginan untuk memiliki lembaga survei, pun pengen sekali. Gitu. Ya, pengen sekali. Tetapi lembaga survei yang mampu membiayai dirinya sendiri. Nah, itu. Bukan sebagai bergantung kepada orang lain. Bandar. Ini maksudnya, Pak. Saya ingin memiliki lembaga karena biayanya cukup besar. Kalau memiliki lembaga survei, seperti saya sebagai seorang analis politik, itu harus belanja informasi, belanja data, termasuk belanja data terhadap teman-teman yang punya lembaga survei, yang melakukan survei. Dan itu cukup makan waktu, itu memerlukan energi, kadang-kadang kita harus merayu. Apalagi kalau dia sudah dikontrak, misalnya ada lembaga survei sudah dikontrak oleh partai A. Lembaga survei karena kedekatan dengan kita, dia akan bilang, tolong Mas Tony, karena saya punya kontrak dengan partai itu,
Tidak, kode etiknya memang harus lapor. Bagus lagi kalau Mas Tony minta kepada ketua partai itu untuk ini akhirnya saya lakukan. Kenapa? Saya butuh data survei itu untuk membuat sebuah analisis politik. Gitu. Tapi kalau saya punya lembaga survei sendiri, saya melakukan survei sendiri, ya, sekali survei kayak kira-kira 400 juta lah, ya. Itu kecuali kalau Rasul membiayai. Yes, Itu saya akan data tidak hanya soal capres, cawapres, soal legislatif, tapi bagaimana terutama sesuatu yang lebih radikal, lebih fundamental, ya lebih esensial terkait dengan proses masa depan bangsa ini. Nah, dari data itu kita mau berkontribusi di mana? Dari data itu kita mau dorong dari arah mana? Itu gunanya data survei. Jadi identifikasi persoalan, ya itu kita lakukan. Dari situlah kemudian kita melakukan sesuatu sebagai problem solving untuk diberikan kepada pemerintah bagian kontribusi kita. Saya sekarang sudah membuat ICC. Apa tuh? Nanti apa namanya? Kita launching. Launchingnya nantilah. Karena ini ke depan semoga juga bisa melakukan survei. Jadi Indonesian Collaboration Center. Nah itu, Mas Tony, ini kalau kata survei itu urusan emak-emak ini sangat berpengaruh. Ini menyebabkan kemarin di BKMT itu Badan Komunikasi Majelis Taklim yang dikomentari sebelumnya oleh Megawati itu menjadi ajang pertemuan para tokoh, ribuan, entah berapa banyak itu kumpul di sana. Apa yang Mas Tony lihat dari isu emak-emak ini, potensinya dan juga menyebabkan para tokoh hadir di acara tersebut, sehingga tentu emak-emak punya pandangan sendiri tentang tokoh yang satu ini yang sering dikomentari oleh Mas Tony. Silakan Mas Tony. Ya, perkumpulan itu adalah bagian daripada kewajaran sosial. Masyarakat dimanapun yang ingin berkumpul, di negara satu dengan negara yang lain tentu berbeda cara berkumpulnya. Ada tema untuk berkumpul, ada trigger atau ada pengikat yang bisa kemudian membuat mereka bisa berkumpul, ya, termasuk emak-emak itu. Siapapun yang mencoba untuk melawan terhadap hukum sosial, ya, maka dia terpental. Maka mau tidak mau harus beradaptasi kepada hukum sosial. Kalau kemudian kepada tradisi masyarakat yang dibangun atau konstruksi budaya yang dibangun oleh masyarakat, setelah itu kalau memang harus diisi dengan hal-hal yang lebih konstruktif, lebih positif, akan bisa diterima sebagai bagian daripada proses untuk sebuah perjalanan. Jadi perkumpulan emak-emak itu wajar lah. Mereka kenapa bukan arisan yang dikritik gitu loh. Nah, apalagi arisan emak-emak gitu kan, untuk bergiliran terhadap laki-laki. Dan kritiknya di situ gitu kan. Dan itu kan berita-berita banyak soal kalau kemudian pengajian itulah ekspresi dari keimanan emak-emak. Pengajian ini kan karena mereka beragama Islam, maka di dalam Islam itu kan ada ekspresi keimanannya melalui pengajian, dan bahkan pengajian itu hukumnya wajib. Belajar itu kan hukumnya wajib, kan? Mereka mengambil bentuk pengajian. Nah, kalau siapapun yang mencoba untuk mendekonstruksi sesuatu yang mapan dan itu berbasis kepada sebuah nilai, apalagi nilai-nilai itu adalah nilai keagamaan, ini justru akan merugikan bagi mereka sendiri. Apakah ini bermakna politis? Gitu loh. Kalau kemudian kritik itu setelah itu ternyata kemudian muncul emak-emak ya, BKMT kumpul semua di Senayan, itu kan berarti bisa kita pahami sebagai sesuatu yang bersifat politis, mendegradasi sesuatu yang belum terjadi. Kalau memang bahwa rencana di Senayan itu tentu kan sudah lama. Kritik itu muncul setelah rencana itu kan gitu. Kritik itu muncul setelah rencana itu. Maka kita pahami secara simpel saja bahwa Ibu Mega sedang berpolitik mencoba untuk mendelegitimasi terhadap perkumpulan dari BMK supaya aspek politiknya atau dampak politiknya itu bisa
sedikit direm dengan kalimat itu. Jadi sederhana saja bahwa itu adalah manuver politik karena Bu Mega sebagai seorang politisi ada rencana itu kemudian muncul itu sebagai sebuah bagian daripada manuver politik. Hal biasa saja lah itu. Tetapi menurut saya justru tidak konstruktif, tidak positif bagi PDIP sendiri dengan melakukan itu. Beda misalnya kali Bu Mega, lihat itu ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu gitu kan, perkumpulannya itu perkumpulannya positif, mereka pengajian, kumpul, sehingga satu dengan yang lain silaturahmi. Dalam silaturahmi itu, mereka bisa berbisnis, silaturahmi itu mereka bisa bergembira, silaturahmi itu mereka bisa saling kenal satu dengan yang lain, memiliki saudara yang begitu banyak. Coba itu diungkapkan, ibu-ibu pengajian simpatik, besok PKMT itu akan mengundang Ibu Megawati hadir di situ. Nah, itu. kan begitu. Apalagi masyarakat Indonesia itu ketika diapresiasi, mereka senangnya bukan main. Apalagi atau karena banyak tokoh sudah diundang, kok undangan nggak sampai ke tempat dia ya, wallahu alam itu. Ya apapun ceritanya, menurut saya itu justru kontraproduktif. Mestinya membangun narasi yang harus diubah narasinya, yang melahirkan sebuah simpati kepada masyarakat yang lain, baik itu khususnya mak-mak maupun secara umum masyarakat yang lain. Coba ini sederhana saja. Ketika seandainya Ibu Mega mengatakan bahwa pengajian ya itu menjadi tradisi bangsa kita, ekspresi keimanan masyarakat Muslim dan khususnya emak-emak yang memiliki waktu cukup banyak, daripada kemudian mereka arisan yang tidak, arisan bagus, tapi kalau arisannya negatif mendingan di pengajian sekaligus arisan. Kemudian mereka bisa bersilaturahmi, bisa di situ jualan make up, bisa menawarkan barangnya, menjadi multifungsi pengajian itu bagi ibu-ibu, kan? Wah ibu-ibu senang sekali. Itu kemungkinan besar emak-emak ini akan panggil Ibu Megawati untuk mengisi pidato di situ. Urusan pengajian, Mas Tony, ini kemarin ramai ada pengajian Anan Ataki, kok masih ada aja macam begitu ya, pelarangan pengajian di Madura sana. Apa yang Mas Tony lihat ini, fenomena apa? Kan ini kan akan bergulir lagi. Ada catur yang sedang dimainkan, bagaimana Mas Tony? Kadang-kadang ada orang yang bersikap paradoksal ya. Satu sisi ketika orang misalnya jadi ada orang non Muslim datang, gitu kan, yang jelas-jelas akidahnya berbeda. Kemudian orang non Muslim itu melakukan upaya-upaya misionari. Kemudian dijawab, ya itu kan hak dia melakukan menyampaikan misi. Kalau kita kuat imannya, ya perlulah khawatir. Kalau kita kokoh iman kita yakin dengan Islam kita, ngapain kita khawatir terhadap mereka? Biarlah mereka menjalankan tugasnya, ya kita nggak perlu khawatir dengan iman kita. Kalau kita khawatir terhadap mereka, berarti iman kita rendah. Tapi di sisi lain ada orang yang sesama Muslim, terus kemudian melakukan dakwah di situ, merasa ajaran-ajaran yang diyakininya terancam. Ini kan paradoksal gitu. Paradoksal, dan ini terjadi berulang kali di mana-mana. Ya, saya tidak menyoroti satu kasus, tapi ini terjadi berulang kali di mana-mana. Ada yang sesama Muslim misalnya hanya beda kunut, ya beda tahlil, misalnya bacaan tahlilnya berbeda, ya. Terus kemudian ketakutan. Ini kan berarti tanda keimanan yang lebih lemah lagi loh. Ketakutan nanti kalau jamaahnya, nanti kalau tetangganya, nanti kalau dia ikut terpengaruh yang sehingga meninggalkan kunut, misalnya meninggalkan tahlil misalnya. Ya. Kalau kita yakini bahwa itu adalah sebagai sebuah kebenaran dan kita jalankan puluhan tahun, kenapa harus takut? Apalagi kalau itu masih sebatas kecurigaan, belum tentu berbeda. Berbentuk ada yang berbeda dalam ibadahnya, dalam pemahaman keagamaannya. Ya, kenyataannya memang seringkali tidak disertai dengan bukti-bukti perbedaan itu. Ini mengajarkan ini, kami ini kan enggak.
Cuman pokoknya itu bisa membuat radikal, itu membahayakan akidah kita dan sebagainya. Di sisi lain ada orang non-muslim yang mencoba untuk melakukan atau menghina Islam, terus kemudian atau melakukan misi agamanya di wilayah tertentu. Oh, ketika ada yang protes, ada kemudian dikatakan, ngapain kita takut? Itu kan imanan kita kalau merasa kuat, ngapain takut dengan orang itu? Biarkan aja mereka melakukan. Yang penting kita tidak terpengaruh. Nah, ini kan paradoksal. Artinya tidak konsisten, tidak istiqomah. Nah, ini harus dirangi ya. Kemudian soal ini kan negara demokrasi, silakan semua mengekspresikan jalan hidupnya, pilihan-pilihan strateginya, selama itu tidak melanggar hukum. Saya setuju dengan Khalil Nafis. Ya, Khalil Nafis ini kebetulan teman baik dan akrab saya. Jadi beliau sebagai MUI tegas mengatakan, gitu kan. Jadi jangan dikit-dikit kemudian ini kalau memang nggak cocok dengan pengajian itu ya jangan datang, kata Khalil. Itu betul. Kalau kita merasa nggak cocok ya jangan datang. Kalau ternyata dia melanggar hukum, biarlah aparat yang memprosesnya. Itu urusan aparat, bukan urusan kita. Tapi kan tepat apa yang dilakukan oleh Kiai Khalil Nafis itu. Jadi kalau memang kita nggak setuju, ya sudah, jangan usah datang, nggak usah dengerin. Kalau memang di situ ada pelanggaran hukum, ya tinggal laporkan ke aparat polisian. Ini loh ada pelanggaran hukum, misalnya ada penghinaan, ya ada pencemaran nama baik dan sebagainya. Kalau enggak, diam aja lah. Ya, memang luar biasa. Ini cerita ngomong-ngomong soal aparat, Mas Tony. Ini urusan Pak Anies yang sudah 3 kali diaudit BPK, Formula E. Kok KPK kayak pokoke gitu ngotot. Bahkan setelah bersih-bersih 3 orang dikirim balik dan juga Dewan Pengawas memberikan sebuah arahan tanda kutip. Nampaknya ini di tengah beberapa hari lagi PKS akan mendeklarasikan resmi Anies, KPK mengejar kejar tanggat gitu, bagaimana? Apa Mas Tony lihat dari Anies Baswedan ketika BPK sudah clear, bahkan berbanding terbalik dengan gubernur terdahulu yang BPK sudah menyatakan bermasalah. Gimana Mas Tony lihatnya di tengah negara hukum ini yang sedang merosot kata survei gitu? Silakan Mas Tony. Iya, sejak revisi Undang-Undang KPK ini semua kemudian banyak masalah yang kemudian muncul. KPK, pimpinan KPK pada akhirnya disoroti, dipahami, diasumsikan oleh publik sebagai pihak yang ikut serta menjadi pelaku politik. Terkait khususnya dalam konteks ini adalah Anies. Ya, masyarakat semua tahu lah, mestinya terbuka. KPK merekomendasikan Formula E untuk bisa dilanjutkan dan tidak ada masalah. Di sisi lain, masyarakat sumber waras ada ditemukan pelanggaran hukum dan kerugian negara. Itu tidak diproses, tapi malah Formula E-nya diproses. Itu saja sudah bermasalah. Terus kemudian Koran Tempo mengungkapkan begitu detail terhadap proses itu, ada semacam kengototan untuk mentersangkakan Anies. Ini kan terkait dengan Pilpres 2024, di mana Anies sudah dideklarasikan, dan kalau itu dipaksakan itu akan blunder. Itu sampai 8 kali itu kan gelar perkara. Biasanya sekali 2 kali gelar perkara itu sudah ketahuan. Bahkan kemarin penyelidikan mau dinaikkan menjadi penyidikan tanpa tersangka. Ini kan juga banyak problem ya terkait dengan KPK ini. Ada Harun Masiku yang sampai sekarang tidak ketangkap atau belum jelas rimbanya di mana. Kasus KTP yang juga belum tuntas, terusnya. Sementara sesuatu yang dianggap yang oleh dipahami tidak berkasus, ya, menurut keyakinan para penyelidik justru malah diupayakan untuk dijadikan sebagai sebuah kasus. Ini kalau dipaksakan, saya nggak tahu. Apalagi sudah dideklarasikan tidak partai secara resmi, kemudian proses di KPK sendiri, masyarakat memantau, melihat data-data detailnya. Terus kalau kemudian dipaksakan menjadi relawan Anies ada ratusan simbol, kalau ini dipaksakan, ya khawatir ini kan terjadi ledakan sosial. Ada frustrated
Gitu, masyarakat yang frustasi, yang kemudian tidak terkendali, dan itu menjadi sebuah ledakan yang kemudian tidak bisa diantisipasi. Karena, ya orang Jawa bilang ngono yang ngono, ning ojo ngono. Nah ini saya yakin berlaku kepada semua pihak. Karena kalau ini dipaksakan akan menampar. Karena kalau dari awal gitu kan, memang ditemukan gelar perkara pertama kemudian ditemukan ada 2 alat bukti yang cukup untuk ditersangkakan dari awal dong ditersangkakan. Kenapa harus kemudian seperti publik membacanya ini peta umpet politik gitu loh. Kayak KPK itu menjadi jurus terakhir seolah-olah ya. Menjadi yang akan mengoperasikan penyegalan terhadap Anies. Publik kan memahaminya seperti itu. 100% para pendukung Anies dan 100% para partai-partai ya. Itu dugaan saya ya. Partai-partai yang akan mengusung Anies itu mereka menduga ini adalah sebuah rekayasa yang dilakukan untuk menjegal terhadap Anies sebagai jurus terakhir atau strategi terakhir ketika Anies melalui partai untuk tidak sampai 20% ternyata sampai melalui isu-isu Anies politik identitas, Anies tidak bisa bekerja, Anies didukung oleh kelompok radikal dan seterusnya, itu pun cenderung ya berhasil tetapi tidak maksimal. Apakah kemudian ini akan dijegal melalui KPK? Ini adalah pertaruhan besar bagi bangsa ini, apalagi indeks ranking KPK itu sudah mulai turun dan turunnya cukup jauh. Dan kita inilah yang lucu lagi, ada yang mengintervensi bahwa nggak usah lah pakai KPK itu nggak usah main tangkap tangan OTT itu loh. Justru kelebihan KPK itu OTT. Nah, kelebihannya itu menjadi hilang, kekurangannya bertambah nanti. Ini nampaknya akan seperti itu. Kita sedih lah, intinya kita dengan turunnya indeks prestasi atau IP ranking KPK ini, semua kita sedih, bukan kemudian melakukan evaluasi, bukan kemudian melakukan introspeksi, lalu melakukan perbaikan diri, tetapi kalau kemudian KPK melakukan langkah-langkah yang dibaca oleh publik sebagai bagian daripada pelaku politik, ini makin arah masuk KPK ke depan. Apalagi setelah undang-undang KPK itu di ASN-kan. Ya sebenarnya kan ini kan ad hoc gitu loh. Apakah akan menjadi lembaga permanen gitu. Kan sudah banyak menyalahi lah. Kisah. Waduh. Ya kita tunggu saja sandiwara ini akan kemana larinya. Dunia memang makin lucu saja Mas Tony. Tulisan apa Mas Tony yang sedang disiapkan di pekan ini Mas Tony? Ada ya termasuk terkait dengan KPK ini. Oh ya kita tunggu ini. Ini bisa jadi tajuk radio kita nanti. Izin Mas Tony sebelumnya nih. Ya. Nah, terima kasih Mas Tony. 30 menit sudah kita menemani pendengar. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Masih banyak sebenarnya yang mau dibincang, tapi pada kesempatan lain insya Allah. Terima kasih Mas Tony Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.